Halo, para pendengar dan penonton setia kami. Selamat datang di kanal Lika-Liku Kehidupan. Mertua saya, dengan total uang pensiun 9 juta rupiah sebulan, membelikan adik ipar saya mobil seharga 4,5 miliar secara kredit. Ibu saya, begitu mendengar cerita ini, langsung menyuruh saya memblokir semua kartu bank dan mengemasi barang-barang saya. 2 hari kemudian, terjadi sesuatu yang begitu luar biasa, yang membuat saya terpaku tak bisa berkata-kata. Malam itu, saya lembur di kantor lebih lama dari biasanya. Begitu saya tiba di ujung jalan menuju kompleks perumahan kami, saya mendengar keributan yang tak biasa dari arah rumah mertua. Anak-anak dari seluruh kompleks berkerumun di depan rumah, sementara para ibu tetangga berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, menunjuk-nunjuk ke satu arah. Semua orang berdecak kagum seolah-olah telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mengangkat kepala dan langsung membeku di tempat. Di depan rumah orang tua suami saya, terparkir sebuah mobil sedan panjang berwarna hitam kebiruan yang mengilap. Mobil itu begitu mewah, sehingga sekali lihat saja sudah cukup untuk memahami bahwa ini bukan mobil seharga ratusan juta. Sinar matahari senja memantul dari bodinya yang berkilauan, menyilaukan mata. Dan ibu mertua saya, Ibu Valentina, berdiri di tengah halaman, berkacak pinggang dengan ekspresi penuh kemenangan, seolah-olah ia adalah seorang ratu yang baru saja menerima persembahan. Saya bahkan belum sempat mencerna apa yang terjadi ketika pintu mobil itu terbuka. Dari dalamnya, keluarlah Kenia, adik ipar saya. Ia mengenakan kacamata hitam besar, dan di lengannya tergantung sebuah tas bermerek. Rambutnya yang ditata bergelombang bergoyang seiring gerakannya, dan bibirnya dipoles lipstik merah menyala. Melihat saya, ia menyeringai, sebuah senyuman yang membuat orang ingin berpaling. Ia mengangkat dagunya dan berseru dengan suara yang bisa didengar seluruh halaman, "Ini mobilku, kakak ipar Alisa. Mulai hari ini, aku tidak perlu lagi naik mobil rongsokan." Saya berdiri mematung. Seluruh keluarga mereka, dari atas sampai bawah, tahu betul bahwa total uang pensiun bapak dan ibu mertua saya, jika digabungkan, tidak lebih dari 9 juta rupiah sebulan. Kenia sendiri selama 6 bulan terakhir hanya berganti-ganti pekerjaan, tidak pernah betah lama di satu tempat. Sehari-hari ia hanya sibuk berdandan, nongkrong di kafe-kafe mahal, dan mengambil foto untuk media sosial. Dan sekarang, ia keluar dari mobil yang harganya selangit itu. Melihat saya sudah pulang, ibu mertua langsung menoleh ke arah saya, dan suaranya yang keras, seolah disengaja, menghantam telinga saya. "Orang tua kasihan sama Kenia. Seumur hidup nasibnya kurang beruntung. Jadi, kami putuskan untuk membelikannya mobil yang layak secara kredit. Apa yang orang lain punya, anak perempuan kami juga harus punya." Mendengar itu, saya tidak merasakan kebahagiaan untuk adik ipar saya, maupun kebanggaan untuk keluarga ini. Saya hanya merasakan hawa dingin merayap di punggung, karena sejak pandangan pertama, jelas bahwa mobil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli begitu saja oleh orang biasa. Pada saat itu, seorang pria berseragam rapi keluar dari teras rumah sambil membawa map dokumen yang tebal. Ia tersenyum ramah dan berkata dengan nada sedikit menjilat, "Selamat untuk keluarga bapak dan ibu atas pembelian mobil edisi terbatas ini. Total harganya, termasuk semua biaya, lebih dari 4,5 miliar rupiah. Pengajuan kredit Anda disetujui dengan rekam jejak yang sangat baik. 4,5 miliar. Dua kata itu menusuk telinga saya, dan jantung saya seakan berhenti berdetak. Saya menatap map di tangan pria itu, dan kepala saya terasa pening. Atas nama siapa kredit ini? Atas dasar apa disetujui? Dari mana keluarga ini punya kemampuan finansial untuk menanggung utang raksasa seperti ini? Tanpa berpikir sedetik pun, saya melangkah maju dengan tegas, dan merebut dokumen perjanjian yang tergeletak di meja kecil di teras. Orang-orang di sekitar belum sempat berkedip, saya sudah dengan cepat membolak-balik halamannya. Tangan saya yang memegang kertas-kertas itu terasa dingin. Di kolom penjamin finansial, tertulis dengan jelas dan tanpa satu kesalahan pun, nama, Alisa. Dan bukan hanya nama, nomor KTP, tempat kerja, rincian gaji, alamat email pribadi, semuanya cocok sampai ke detail terkecil. Saya mendongak dengan tajam. Suami saya, Kirana, yang berdiri di dekat pintu, langsung membuang muka saat mata kami bertemu. Sementara Kenia, sambil melipat tangan di dada, tersenyum mengejek. Setiap kata keluar dari mulut saya dengan susah payah. Tenggorokan saya tercekat oleh amarah. "Siapa yang mengizinkan kalian menggunakan data pribadi saya?" Ibu mertua saya, alih-alih merasa malu, justru langsung membentak. "Memangnya kenapa? Cuma kertas begitu saja? Memangnya kamu rugi apa? Kita ini kan keluarga. Adik butuh bantuan, kenapa kakaknya tidak mau membantu?" Saya belum sempat menjawab, ketika ponsel di tangan saya bergetar. Sekali, 2 kali, 3 kali.
Sebuah pesan berisi kode OTP masuk, lalu yang kedua, ketiga, dan bersamaan dengan itu, notifikasi tentang aktivasi kartu kredit dengan limit tinggi. Sekilas pandang ke layar ponsel sudah cukup untuk membuat saya lemas. Saya langsung sadar, mereka tidak hanya menggunakan data gaji saya sebagai penjamin kredit. Mereka sudah sejak lama mengutak-atik rekening dan sistem keamanan saya. Saya berbalik tajam ke arah suami saya. Suara saya bergetar karena murka. "Kirana, jelaskan permainan apa ini?" Dengan nada bicaranya yang pelan dan munafik seperti biasa, ia bergumam, "Ini hanya formalitas sementara, sayang. Nanti Kenia akan menikah dengan pria kaya, dia pasti akan melunasi semuanya sendiri." Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Jadi, keringat dan air mata saya, reputasi kredit saya, seluruh hidup saya di mata mereka hanyalah keset yang bisa diinjak-injak agar adik iparnya bisa menapaki jalan menuju masa depan yang cerah. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Saya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan teriakan ibu mertua, sindiran pedas adik ipar, dan bisik-bisik tetangga di belakang saya. Dengan tangan gemetar, saya menelepon ibu saya. Begitu saya mengucapkan beberapa patah kata, ibu langsung memotong. Suaranya terdengar sangat tenang, menakutkan. "Segera periksa semuanya. Blokir semua kartu bank, aplikasi mobile banking, ganti kata sandi email. Dan malam ini juga, kemasi kopermu dan pulang ke rumah ibu." Ibu saya tidak menasihati saya untuk bersabar, tidak membujuk saya untuk tenang, tidak mengatakan bahwa aib keluarga jangan diumbar-umbar. Ia bicara seperti orang yang dari jauh sudah mencium bau bencana. Malam itu juga, saya pergi ke bank, memblokir semua kartu, melaporkan dugaan penyalahgunaan data, dan meminta semua transaksi mencurigakan ditangguhkan. Setelah selesai, saya kembali ke rumah, mengemasi beberapa setel pakaian, dan pergi membawa koper. Ketika saya keluar dari rumah, ibu mertua saya berdiri di halaman, menunjuk-nunjuk saya sambil berteriak, "Kamu sengaja melakukan ini semua untuk mempermalukan keluarga kami, kan? Mobilnya sudah diterima, sekarang harus bayar cicilan. Jadi jangan coba-coba lari dari tanggung jawab." Dan suami saya, dari awal hingga akhir, tidak berani menghentikan saya. Ia hanya mengirim satu pesan singkat. "Tenang dulu, ya. Besok aku jemput kamu." Saya pikir, saya hanya sedang menghindar dari pertengkaran kotor. Saya pikir, keadaan tidak mungkin bisa lebih buruk lagi. Tapi tepat 2 hari kemudian, hampir tengah malam, gerbang rumah ibu saya digedor begitu keras seolah-olah akan copot dari engselnya. Di halaman terdengar teriakan, tangisan, suara mobil derek, dan makian yang tak karuan. Saya melompat dari tempat tidur, berlari membuka pintu, dan terpaku. Mobil seharga 4,5 miliar yang saya lihat 2 hari lalu, kini diseret oleh mobil derek. Bagian depannya ringsek parah, kaca-kacanya pecah berkeping-keping. Kenia duduk di tanah, rambutnya acak-acakan, riasannya luntur bercampur air mata. Tapi yang membuat saya lebih terkejut lagi adalah seorang pria dari bagian keamanan bank yang menghampiri saya, menyodorkan map dokumen yang tebal, dan bertanya, "Permisi, Ibu Alisa. Apakah Anda tahu mengapa dalam bundel dokumen kredit ini juga dilampirkan surat permohonan agunan atas rumah yang terdaftar atas nama Anda pribadi?" Mendengar pertanyaan itu, otak saya seakan membeku. Saya berdiri seperti disambar petir di tengah halaman rumah ibu saya, menatap mobil ringsek seharga 4,5 miliar itu, wajah Kenia yang kalut, dan tatapan licik mantan suami saya. Di kepala saya hanya berputar satu pikiran, dari mana semua ini bermula? Kapan saya terjerumus ke dalam situasi seperti ini? Dan seketika, pikiran saya terlempar 4 tahun ke belakang, ke hari di mana saya, dalam balutan gaun pengantin, penuh dengan keyakinan naif, melangkah masuk ke dalam rumah Kirana. Seandainya saat itu ada yang mengatakan kepada saya, bahwa pria yang menggandeng tangan saya, yang dengan lembut merapikan lipatan gaun pengantin saya, suatu hari nanti akan bersama seluruh keluarganya diam-diam menggali lubang untuk saya, mungkin saya akan menganggap orang itu sinis dan jahat. Saat itu, di mata saya, Kirana adalah pria yang pendiam, tidak banyak bicara, tidak cemerlang, tetapi tahu cara peduli pada keluarga. Dia bukan tipe pria yang bisa meraih kesuksesan gemilang atau pandai berkelakar. Tapi ada semacam kelembutan dalam dirinya yang menenangkan. Terutama, ia sangat pandai mengambil hati ibu saya. Setiap kali datang ke rumah kami, ia selalu menawarkan diri untuk membantu, mengganti bola lampu yang mati, atau mendengarkan dengan saksama cerita-cerita ibu. Suatu kali, ibu bahkan berbisik kepada saya, "Kirana ini kelihatannya pendiam, pasti akan sangat menyayangi istrinya." Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat saya dengan tenang memasuki pernikahan ini. Keluarga suami saya saat itu memang hidup sederhana. Bapak Nikolai dan Ibu Valentina hidup dari uang pensiun yang pas-pasan.
Rumah mereka tua, terletak di gang sempit, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan perabotan lama. Kenia, meskipun sudah dewasa, tidak pernah betah bekerja lama. Kadang gajinya tidak cocok, kadang tidak akur dengan rekan kerja. Melihat semua itu, saya tidak merasa jijik, hanya iba. Saya pikir, mereka mungkin miskin harta, tapi belum tentu miskin hati. Jika saya bersikap baik dan menghormati mereka, lama-kelamaan suasana di rumah ini akan menjadi lebih hangat. Pada hari-hari pertama setelah pernikahan, ibu mertua sangat manis kepada saya. Kemanapun ia pergi, ia selalu membanggakan saya. Keluarga kami beruntung sekali bisa mendapatkan menantu seperti Alisa. Dia pintar cari uang dan pandai bergaul. Setiap kali mendengarnya, hati saya luluh. Saya mencintai suami saya, dan saya suka merasa dihargai oleh ibu mertuanya. Dengan sukarela, saya mulai berinvestasi dalam kehidupan mereka. Setiap kali ke supermarket, saya membelikan vitamin dan suplemen untuk mertua. Melihat kompor gas mereka sudah sangat tua, saya menggantinya dengan yang baru. Menyadari atap balkon mereka bocor, saya diam-diam membayar biaya perbaikannya. Suami saya saat itu juga lihai memainkan perannya sebagai suami yang penuh kasih. Di depan seluruh keluarga, ia sering mengucapkan kata-kata manis. Gajimu pakai saja untuk dirimu sendiri, sayang. Aku tidak akan mengaturnya. Yang penting kita berdua baik-baik saja. Mendengar kata-kata itu, saya semakin yakin telah membuat pilihan yang tepat. Saya pikir, pria yang tidak ikut campur dalam dompet istrinya dan selalu membelanya di depan keluarga pastilah orang yang baik. Sekarang, jika saya menengok ke belakang, saya sadar bahwa beberapa orang tidak mengambil uangmu secara langsung hanya karena mereka menunggu saat yang tepat dan cara yang lebih licik. Dan Kenia, di depan orang lain, ia sangat manis kepada saya. Selalu memanggil Kak Alisa, kakak ipar, dengan nada semanis madu. Ia sering masuk ke kamar kami untuk meminjam lipstik atau gaun. Kadang-kadang ia meminjam uang beberapa ratus ribu, bahkan beberapa juta. Lalu sambil terkikik ia berkata, besok aku ganti, janji. Saat itu saya berpikir ia masih muda, karakternya belum terbentuk, dan lagi pula ia adik suami saya, jadi saya dengan lapang dada memaafkan semuanya. Saya tidak sadar bahwa di balik suaranya yang manja itu tersembunyi pikiran yang penuh perhitungan, yang bisa melihat siapa yang bisa dimanfaatkan, dan menemukan orang yang paling berhati lembut di rumah untuk dijadikan sandaran. Tak lama setelah menikah, saya mengusulkan kepada suami untuk tinggal terpisah. Ibu saya, sebelum pernikahan, telah memberikan saya sebuah rumah kecil. Bukan istana, memang, tapi cukup nyaman dan pribadi bagi pasangan muda untuk membangun kehidupan mereka sendiri. Saya pikir dengan tinggal terpisah, kami bisa menghindari gesekan dan kedua belah pihak akan lebih leluasa. Tapi begitu saya menyinggung hal itu, ibu mertua saya langsung menangis di depan suami saya. Menantu baru setahun di rumah sudah mau pindah. Nanti apa kata orang? Istri sengaja membujuk anak laki-lakinya pergi. Kirana, mendengar itu, mulai memohon agar saya mau tinggal bersama mereka sedikit lebih lama. Ia bilang jangan membuat ibunya sedih, jangan sampai jadi gunjingan tetangga. Karena cinta pada suami dan takut dicap sebagai menantu yang tidak baik, saya pun mengalah. Dan pengorbanan itulah yang menjadi awal dari bagaimana saya, tanpa sadar, menanggung hampir semua pengeluaran besar dan kecil di rumah itu. Mulai dari membayar kursus untuk Kenia yang tidak pernah ia selesaikan, hingga mengganti atap, uang untuk sumbangan duka cita kerabat, hadiah lebaran, dan bahkan hal-hal sepele seperti pemanas air yang rusak atau kulkas tua yang perlu diganti. Semuanya mengalir tanpa terasa dari dompet saya. Setiap kali saya sedikit ragu, ibu mertua akan menghela napas dan berkata dengan nada setengah mengeluh, setengah menyindir. Keluarga kita kan pas-pasan, jadi menantu harus sedikit berkorban. Mau bagaimana lagi? Kalimat sedikit berkorban pada awalnya menimbulkan rasa iba, tetapi ketika diulang terus-menerus, perlahan-lahan itu berubah menjadi jerat tak terlihat di leher saya. Ibu saya pernah menegur saya. Suatu hari ia melihat saya membawa vitamin, makanan mahal, dan pakaian untuk mertua saya. Ia hanya melihat dan berkata dengan lembut, membantu itu baik, tapi kalau orang sudah menganggapnya sebagai kewajibanmu, kamu yang akan susah nanti. Saat itu saya hanya tertawa dan berkata kepada ibu bahwa ia terlalu khawatir, karena saya masih percaya bahwa jika kita hidup dengan hati yang tulus, kita akan menerima balasan yang sama. Tetapi ada satu detail kecil, sangat kecil, yang saat itu sama sekali tidak saya perhatikan. Kirana sering dan dengan cukup detail bertanya tentang pekerjaan saya. Ia bertanya berapa bonus yang saya terima bulan ini, ke bank mana gaji saya ditransfer, berapa limit kartu kredit saya, apakah riwayat kredit saya bagus. Saya dengan naifnya mengira ia khawatir, takut saya kelelahan bekerja, karena itu ia bertanya begitu rinci. Saya tidak menyangka.
Saat saya merasa tersentuh karena mengira suami saya peduli, ia sebenarnya sudah diam-diam mengukur ketebalan dompet saya. Sekarang, menengok ke belakang, saya berani mengakui satu hal. Hari itu, saya memasuki pernikahan ini tanpa perhitungan sedikit pun. Saya memasukinya dengan keyakinan, dengan niat baik, dengan pikiran yang sangat feminin bahwa jika saya menjalani hidup dengan terhormat, maka orang lain pun akan memperlakukan saya dengan cara yang sama. Saya tidak menyangka bahwa keyakinan yang tampaknya indah ini kelak akan menjadi pisau paling tajam yang akan ditancapkan oleh seluruh keluarga suami saya ke punggung saya. Ketika kepercayaan diberikan kepada orang yang salah, seiring waktu bahkan hal-hal kecil pun bisa menyakitkan. Setelah tahun pertama menjadi menantu, saya mulai menyadari ada sesuatu yang perlahan-lahan salah di rumah ini. Awalnya hanya celetukan-celetukan sambil lalu, tatapan sinis, detail-detail kecil yang jika diceritakan kepada orang lain, mungkin mereka akan bilang saya terlalu berlebihan. Hanya orang yang tinggal di dalamnya yang mengerti. Terkadang sebuah rumah tidak perlu badai besar untuk mulai runtuh, cukup retakan-retakan kecil yang muncul setiap hari. Ibu mertua saya, sejak saat itu, mulai berubah. Ia masih tersenyum, masih ramah kepada saya di depan orang lain. Tapi saya bisa merasakan dengan jelas bahwa ia tidak lagi menghargai saya karena saya adalah menantunya. Yang ia hargai adalah status menantu bergaji tinggi. Rasa bangga itu muncul setiap kali ia memamerkan saya di depan kerabat. Setiap kali ada acara keluarga atau pertemuan dengan sanak saudara, dan ada yang bertanya di mana saya bekerja, ia, tanpa memberi saya kesempatan membuka mulut, langsung menyela. Dia kerja di sektor keuangan. Gajinya besar sekali. Suatu kali ia bahkan berkata begitu keras hingga seluruh meja mendengarnya, "Alisa, kita ini hebat. Sebulan gajinya bisa setara dengan penghasilan orang lain selama beberapa bulan." Dari luar, ini mungkin terlihat seperti kebanggaan seorang ibu mertua terhadap menantunya, tetapi seiring waktu saya merasa semakin tidak nyaman. Caranya berbicara tentang pekerjaan saya, tentang penghasilan saya, tidak terasa seperti kasih sayang seorang ibu, melainkan seperti cara seseorang memamerkan barang berharga. Setiap kali itu terjadi, di mata para kerabat menyala secercah api yang aneh, campuran antara rasa hormat dan perhitungan. Dan saya merasa seolah-olah sedang diarak di pasar. Sejak saat itu pula, Kenia semakin menunjukkan kecenderungannya untuk pamer. Ia berganti-ganti pekerjaan, tetapi ponselnya harus model terbaru. Sepatunya harus yang sedang tren. Pakaiannya selalu dengan label harga yang masih menempel. Di media sosial, ia berfoto di kafe mewah, lalu berpose di depan butik mahal, seolah-olah ia adalah seorang pewaris kaya raya. Suatu kali, karena tidak tahan dengan absurditas situasi ini, saya dengan lembut menasihatinya, "Kenia, apapun yang kamu lakukan, harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan hidup seolah-olah hari ini kamu punya 1.000 tapi menghabiskan 10.000. Ia cemberut, meletakkan ponselnya, dan langsung menjawab, entah dengan nada manja atau menantang. "Hidup cuma sekali. Masa aku harus selamanya miskin biar orang tidak memandangku sebelah mata?" Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya tiba-tiba sadar bahwa gadis ini tidak merasa perlu bekerja keras, menabung, atau hidup sesuai kemampuan. Ia hanya berpikir tentang bagaimana tampil mewah, lebih baik dari yang lain, agar tidak dicap miskin. Dan pemikiran ini berbahaya, karena ketika seseorang terlalu takut diremehkan, ia bisa dengan mudah mengambil langkah nekat hanya untuk menciptakan citra yang indah. Yang lebih mengkhawatirkan saya adalah ibu mertua tidak mendidik putrinya untuk hidup dengan benar, malah sebaliknya, ia memanjakannya. Ia sering menatap saya dan berkata dengan nada menyindir, entah bercanda atau serius, "Kalau perempuan tidak pandai berinvestasi pada penampilannya, nanti akan menyesal. Kalau saja Kenia punya sedikit modal, dia tidak akan kalah dari siapapun." Dua kata sedikit modal itu ia ucapkan dengan ringan, seperti bulu, tetapi setiap kali sasarannya selalu tepat ke arah saya tidak sebodoh itu untuk tidak mengerti. Modal yang ia maksud bukanlah modalnya, dan tentu saja bukan modal Kenia. Itu adalah uang saya, hasil kerja keras saya, sesuatu yang mulai dipandang oleh seluruh keluarga ini dengan penuh hasrat. Adapun suami saya, ia juga perlahan-lahan berubah. Tapi perubahannya halus. Tidak begitu kentara sehingga membuat saya tiba-tiba khawatir, melainkan sedikit demi sedikit, kata demi kata. Cukup untuk membuat saya terus menipu diri sendiri, berpikir bahwa ia hanya sangat mencintai orang tua dan adiknya. Ia sering berbisik kepada saya saat kami sendirian di kamar. "Kalau kamu punya penghasilan lebih, sedikit membantu keluargaku itu sama saja seperti menabung pahala." Dulu, mendengar kalimat ini, saya menganggap suami saya adalah anak yang berbakti. Belakangan, setelah saya pikirkan, saya sadar itu adalah caranya untuk secara halus membiasakan saya dengan gagasan bahwa uang saya secara otomatis bisa menjadi uang seluruh keluarganya.
Di lain waktu, saya melihat Kenia mengunggah foto di sebelah mobil mewah di tempat parkir dengan keterangan seperti, hadiah kecil untuk diri sendiri. Saya tahu persis mobil itu bukan miliknya, karena hari itu saya melihat seorang pria asing keluar dari balik kemudi. Saya dengan lembut menasihatinya untuk tidak mengunggah sesuatu yang bukan miliknya. Nanti orang-orang akan menertawakanmu, kata saya. Mendengar itu, ia hanya mendengus, cuma iseng saja. Kalau ada mimpi, pasti ada motivasi. Belum sempat saya mengatakan apa-apa lagi, ibu mertua ikut campur. Siapa tahu besok dia benar-benar bisa mengalahkanmu? Kalimat itu seolah-olah untuk membela putrinya, tetapi sebenarnya itu adalah jarum yang sangat tajam. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa saya pun tidak sehebat itu, dan suatu hari nanti Kenia akan melampaui saya, entah dengan cara apa. Sejak saat itu, di rumah semakin sering terdengar perbandingan-perbandingan yang tidak menyenangkan. Ibu mertua mengatakan saya mendapatkan pekerjaan yang bagus hanya karena pendidikan, sementara Kenia hanya kurang beruntung dengan waktu. Bapak mertua terkadang menyeringai dan menimpali. Di hidup ini, kadang-kadang kita harus berani ambil risiko untuk mengubahnya. Setiap kalimat, jika didengar secara terpisah, terdengar seperti obrolan kosong. Tetapi jika digabungkan, mereka menciptakan suasana yang sangat berat, berat oleh bau ambisi dan persaingan, begitu berat sehingga terkadang saat masuk ke dalam rumah, saya merasa seluruh tubuh saya menegang. Sekitar waktu yang sama, saya mulai menyadari bahwa dokumen-dokumen pribadi saya seringkali tidak berada di tempatnya. Map berisi fotokopi KTP, slip gaji, dan kontrak kerja yang saya simpan di laci, suatu hari ditemukan dalam posisi yang berbeda. Saya bertanya, dan Kirana dengan santai menjawab. Aku tadi cari struk listrik dan air, jadi tidak sengaja berantakan. Jawaban yang begitu sederhana. Dan saya kembali memaksa diri untuk percaya, karena saya tidak ingin mencurigai suami saya, karena saya masih berpegang pada keyakinan bahwa pria yang tidur di samping saya setiap malam tidak mungkin seburuk itu. Ibu saya hanya sekali berkunjung ke rumah kami sekitar waktu itu. Begitu duduk untuk minum teh, ia mendengar ibu mertua menyindir bahwa dalam keluarga besar, untung jika ada menantu yang berkecukupan. Ibu saya hanya tersenyum pahit, tetapi tidak mengatakan apa-apa dengan lantang. Namun dalam perjalanan pulang, ia hanya mengatakan satu kalimat kepada saya. Valentina itu tidak menyayangimu, dia menilaimu. Saat itu saya bahkan merasa tersinggung, berpikir bahwa ibu terlalu keras terhadap keluarga suami saya, bahwa ia hanya khawatir pada putrinya, dan karena itu melihat ancaman di mana-mana. Sekarang, mengingat hal itu, saya hanya merasa pahit karena pada hari itu, yang paling jeli adalah ibu saya, sementara saya dengan buta menutup mata. Benih konflik mulai terlihat jelas ketika Kenia meminta saya untuk mengajukan kredit atas nama saya untuk membeli mobil seharga lebih dari 300 juta rupiah, dengan alasan ia perlu tampil presentabel untuk pekerjaannya. Saya menolak dengan tegas, tanpa basa-basi. Sejak hari itu, wajahnya menjadi muram, dan ia mulai berbicara kepada saya dengan nada yang ketus dan singkat. Dan ibu mertua selama seminggu penuh tidak berbicara sepatah kata pun kepada saya. Di rumah ini, saya memahami satu kebenaran yang sangat pahit. Saya adalah menantu yang baik hanya ketika saya memberi, mengalah, dan membuka dompet saat mereka butuh. Begitu saya belajar mengatakan tidak, saya langsung menjadi orang yang tidak menyenangkan, egois, dan tidak memikirkan keluarga suami. Namun saat itu, saya masih mengabaikan semua tanda-tanda ini. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa ini semua karena kebutuhan, karena masalah uang yang membuat orang menjadi iri dan suka bersaing. Tetapi semakin saya bersabar, semakin jelas saya melihat bahwa di rumah ini, senyum setiap orang yang ditujukan kepada saya semakin mirip dengan senyum seseorang yang sedang menatap brankas, bukan anggota keluarga. Hari-hari berikutnya tidak hanya diisi dengan sindiran atau permintaan uang. Saya mulai menyadari bahwa suasana di rumah suami saya telah berubah drastis, seolah-olah seseorang diam-diam sedang meniup api. Awalnya api itu hanya bara di bawah abu, tetapi seiring waktu, ia menyala semakin besar, dan dalang utamanya tidak lain adalah Kenia. Sejak ia bergaul dengan teman-teman barunya, gadis itu praktis berubah menjadi orang lain. Setiap hari pulang ke rumah, ia tak henti-hentinya bercerita tentang kapal pesiar, mobil mahal, jam tangan bermerek, tentang bagaimana teman-temannya diajak pacar mereka berlibur ke sana kemari, dibelikan barang-barang di toko mahal. Caranya bercerita bukan seperti mengagumi kehidupan orang lain, melainkan seperti keyakinan kuat bahwa ia sendiri harus hidup seperti itu, dan secepat mungkin. Setiap kali Kenia berbicara seperti itu, ibu mertua akan duduk di sampingnya, menghela napas, menatap saya dengan penuh arti, dan berkata, andai saja keluarga kita punya sedikit dana untuk memberi Kenia kesempatan, hidupnya pasti akan berbeda. Kata kesempatan ia ucapkan dengan begitu ringan,
seolah-olah putrinya hanya butuh sedikit dorongan untuk berubah menjadi burung phoenix. Tapi saya paham betul bahwa dana yang ia maksud bukanlah hasil jerih payahnya, dan tentu saja bukan uang Kenia. Itu adalah sesuatu yang sangat saya kenal. Uang saya. Saya tidak sekecil itu untuk marah pada adik ipar saya karena ingin hidup lebih baik. Pernah suatu waktu, saya dengan tulus menasihati Kenia untuk kembali ke pekerjaan lamanya dan bekerja dengan serius, atau mempelajari keterampilan yang stabil agar bisa membuat rencana jangka panjang. Saya bahkan menawarkan untuk membantunya mencari kursus singkat yang lebih sesuai dengan karakternya. Tetapi pada hari itu, tepat di meja makan, ia meletakkan piringnya dengan keras dan memotong, "Tidak perlu memaksakan gaya hidupmu padaku. Aku tidak mau seumur hidup kerja keras, lalu tua tanpa sadar." Saya terkejut, tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Belum sempat saya membuka mulut, suami saya ikut campur. Dalam suaranya terdengar jelas nada jengkel. "Kamu jangan banyak bicara, biar di rumah ini damai." Satu kalimat itu membuat tenggorokan saya tercekat. Yang dihina adalah saya, yang memberi nasihat dengan niat baik juga saya. Tapi pada akhirnya, yang harus diam agar semua orang tenang, juga saya. Sejak saat itu, Kirana mulai berubah secara nyata. Jika sebelumnya ia bertanya tentang pekerjaan saya secara tidak langsung, sekarang ia bertanya jauh lebih lugas. Kadang tentang berapa kali gaji yang perusahaan berikan sebagai bonus tahunan, kadang tentang berapa maksimal pinjaman yang bisa diambil, kadang tentang apakah bank akan lebih cepat menyetujui pinjaman jika diajukan oleh suami istri. Saya bertanya untuk apa ia perlu tahu semua detail itu. Ia hanya tersenyum pahit. Hanya bertanya saja, untuk tahu di masa depan. Masa depan macam apa yang selalu terkait dengan gaji saya, limit kartu kredit saya, dan riwayat kredit saya. Pertanyaan itu tersangkut di hati saya, tetapi saya tetap menelannya. Saya terus menghibur diri bahwa suami saya hanya khawatir, bahwa karena tekanan dari keluarganya, ia menjadi lebih banyak berpikir tentang uang. Hal ini berlanjut sampai suatu hari, ketika saya pulang kerja lebih awal dari biasanya. Mendekati dapur, saya mendengar dengan jelas ibu mertua berbisik kepada suami saya, "Alisa itu terlalu pelit. Harus ada cara lain. Kita kan keluarga, bukan orang lain." Mendengar itu, saya membeku. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya bisa mendengarnya sendiri. Begitu saya masuk, keduanya langsung terdiam. Ibu mertua, seolah tidak terjadi apa-apa, membungkuk untuk menyiangi sayuran, sementara Kirana menoleh ke arah saya, tersenyum kaku. "Loh, kamu sudah pulang? Mungkin kamu salah dengar." Salah dengar. Saya mungkin salah mendengar satu kalimat, tapi tidak mungkin salah melihat tatapan mereka saat itu. Saat itulah saya pertama kali merasakan dingin yang datang dari dalam. Pria yang berbagi ranjang dengan saya, kini menatap saya bukan lagi dengan keintiman. Di matanya, saya seperti pintu yang terkunci, dan ia mulai berpikir bagaimana cara membukanya. Sejak hari itu, saya mulai menyadari suami saya semakin sering mengambil ponsel saya. Kadang ia bilang perlu memperbarui aplikasi, kadang bilang akan membantu memeriksa email kantor, kadang bilang sekalian akan mengajukan dokumen asuransi. Suatu kali, ia secara terang-terangan meminta kata sandi email saya. Ketika saya enggan memberikannya, ia menjadi muram, jelas-jelas tersinggung. "Kita kan suami istri, kenapa kamu menjauhiku seperti orang asing?" Saya lelah dan tidak ingin bertengkar lagi, akhirnya saya mengalah. Sekarang, jika saya menengok ke belakang, saya sadar bahwa mungkin justru pengorbanan-pengorbanan demi kedamaian keluarga inilah yang membuka pintu, memungkinkan mereka untuk masuk lebih dalam ke kehidupan saya. Ibu mertua saya juga tidak lagi repot-repot berpura-pura ramah. Setiap kali saya tidak memenuhi permintaan uang, ia menyindir terang-terangan. Menantu lain berinvestasi pada keluarga suami, tapi ada juga yang hanya sibuk menjaga hartanya sendiri, takut kehilangan. Terdengar seperti teguran, tapi sebenarnya itu adalah tekanan psikologis yang sangat terencana. Mereka tidak lagi meminta dengan sopan. Mereka membuat saya merasa bersalah jika saya tidak mengeluarkan uang. Puncak dari arogansi yang membengkak ini adalah ketika Kenia membawa pulang seorang pria yang berpakaian necis dengan sepatu mengkilap dan rambut disisir ke belakang, yang setiap kata-katanya berbau uang. Ia memperkenalkannya sebagai seorang mitra bisnis besar. Ibu mertua langsung berseri-seri, tersenyum begitu lebar hingga matanya menjadi segaris, dan dengan sengaja merendahkan suaranya, ia membanggakan kepada tamunya bahwa di keluarga mereka ada seorang menantu yang bekerja di bidang keuangan. Gaji dan bonusnya sangat bagus. Kalau keluarga perlu melakukan sesuatu, selalu ada yang bisa diandalkan. Saya duduk di sana dan merasa panas. Saya mengerti betul apa artinya menjadi barang yang dipamerkan sebagai jaminan. Setelah malam itu, Kenia seolah-olah dicambuk. Ia menuntut untuk ganti ponsel, memasang veneer gigi,
pergi ke spa, membeli tas baru, dan kemudian mulai berbicara tentang butuh mobil yang sesuai dengan statusnya untuk bertemu dengan orang-orang penting. Ibu mertua dengan gigih membelanya dan mengatakan bahwa putrinya sedang berada di puncak kejayaannya. Kalau tidak diinvestasikan sekarang, kapan lagi? Tanyanya. Mendengar itu, saya tidak tahan dan menentangnya. Sejak hari itu, suasana di rumah menjadi tegang seperti senar. Semua orang saling memandang seolah-olah hanya menunggu seseorang mengucapkan kata yang salah untuk meledak. Ibu saya saat itu sudah mengerti segalanya. Suatu kali saya datang ke rumah orang tua saya, dan belum sempat saya duduk, ia memaksa saya untuk menatap matanya dan berkata, keluarga itu bukan lagi miskin uang, mereka miskin harga diri. Orang yang terbiasa menengadahkan tangan, lama-kelamaan akan semakin kurang ajar. Saya masih mencoba membela suami saya, mengatakan bahwa ia mungkin hanya bingung harus memilih antara orang tua dan istri, karena itu ia merasa berat. Tapi sekarang, menengok ke belakang, saya sadar itu adalah kali terakhir saya menipu diri sendiri, karena sejak saat itu, segalanya tidak lagi hanya sekadar kata-kata tidak enak atau pinjaman kecil. Saya mulai merasakan dengan jelas bahwa seluruh keluarga suami saya diam-diam sedang menatap ke satu arah, membidik satu titik. Mereka tidak lagi ingin meminta beberapa ratus ribu atau beberapa juta dari saya untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka menginginkan lebih. Mereka ingin mendapatkan sejumlah besar uang dari saya untuk mengubah hidup mereka dengan cara tercepat. Dan umpan yang mereka pilih bukan hanya uang di dompet saya, tetapi juga reputasi kredit saya, aset saya, dan masa depan saya. Jika kejadian-kejadian sebelumnya hanyalah lonceng peringatan, maka pada akhir bulan itu, saya untuk pertama kalinya benar-benar merasakan hawa dingin yang menusuk tulang punggung. Hari itu, saya sedang memeriksa sebuah pembayaran di aplikasi mobile banking, ketika tiba-tiba di layar muncul notifikasi yang meminta saya untuk mengkonfirmasi ulang akses ke rekening tabungan pribadi saya. Sebenarnya tidak ada yang aneh. Seandainya setelah itu saya tidak menemukan dalam riwayat login sistem adanya akses dari perangkat yang tidak dikenal dengan alamat IP dari rumah saya. Dan itu terjadi pada jam-jam ketika saya sedang berada di kantor. Saya duduk diam beberapa detik di depan layar. Jantung saya berdebar kencang. Saya mencoba mengingat, apakah saya mungkin secara tidak sengaja login dari perangkat lain. Tapi semakin saya berpikir, semakin saya sadar itu tidak mungkin. Rekening itu saya jaga dengan sangat ketat, tidak pernah saya izinkan siapapun menyentuhnya. Malam itu, begitu Kirana masuk ke kamar, saya menyodorkan ponsel saya dan bertanya langsung, kamu login ke aplikasi bank saya? Ia mengelak dengan sangat cepat, hampir tanpa berpikir. Tidak, untuk apa aku masuk ke sana? Mulutnya berkata satu hal, tapi matanya terus berkedip, dan tangannya yang sedang membuka kancing kemeja sejenak berhenti. Keraguan sesaat itulah yang tidak bisa saya lupakan. Saya tidak berdebat lebih lanjut, hanya diam-diam menyimpan kembali ponsel saya. Tapi sejak detik itu, di hati saya muncul retakan yang jelas, yang tidak mungkin bisa ditambah lagi. Keesokan harinya, saya sengaja izin pulang lebih awal dari kantor. Membuka pintu kamar, saya terpaku. Kenia sedang berjongkok di dekat tempat tidur saya, memegang map berisi fotokopi slip gaji dan kontrak kerja yang saya simpan di laci meja. Mendengar derit pintu, ia terlonjak. Dengan tergesa-gesa ia melemparkan map itu ke tempat tidur, lalu berbalik ke arah saya dan tersenyum kaku. Aku cuma cari pengering rambut. Alasan yang begitu konyol, mungkin ia sendiri tidak percaya. Apa hubungannya pengering rambut dengan slip gaji saya? Saya melangkah maju dengan tegas, mengumpulkan semua kertas itu, memasukkannya kembali ke dalam map, dan di depan matanya, saya mengunci laci itu. Untuk pertama kalinya saya tidak menahan diri dan berkata dengan sangat jelas. Mulai sekarang, jangan ada yang berani menyentuh barang-barang pribadi saya. Satu lembar kertas pun tidak. Kenia berdiri, wajahnya menjadi muram, tapi ia tidak berdebat. Ia hanya menatap saya dengan pandangan yang panjang dan dingin, penuh dengan permusuhan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya sadar, sejak saat itu, lapisan tipis hubungan antara ipar dan menantu telah benar-benar retak. Saya pikir saya telah memberi mereka pelajaran tentang batasan, tapi saya tidak menyangka bahwa pada malam yang sama, seluruh keluarga suami saya akan menggelar pengadilan di mana yang bersalah, yang dipajang di tengah ruang keluarga, sekali lagi adalah saya. Ibu mertua duduk di tengah ruangan, air mata mengalir di pipinya seolah-olah ia baru saja disakiti. Melihat saya turun, ia berkata dengan suara tercekat, di keluarga ini semua menganggapmu bagian dari kami, tapi kamu begitu pelit dengan kertas-kertasmu, seolah-olah kami mau mencurinya. Bapak mertua memukul meja dengan keras. Wajahnya muram. Suami saya duduk di sebelahnya, bibirnya terkatup rapat, sementara Kenia menundukkan kepala, terisak-isak seolah-olah dialah yang dizalimi. Saya berdiri di tengah ruang keluarga itu, menatap setiap wajah,
dan hanya merasakan keterasingan dan dingin. Saya mencoba berbicara setenang mungkin, menjelaskan dengan jelas, bahwa dalam urusan uang, dokumen, dan informasi pribadi, harus ada batasan. Saya tidak menghina siapapun, tidak bersikap tidak sopan. Saya hanya mengatakan apa yang seharusnya dipahami oleh setiap orang dewasa. Tapi ibu mertua langsung berganti topeng. Ia menunjuk saya. Suaranya yang melengking menembus keheningan. Batasan apa lagi? Kamu tinggal di rumah ini. Kamu menantu keluarga ini. Kalau di saat sulit kamu tidak mau berkorban, apa hakmu menyebut diri sendiri keluarga? Ini adalah pertama kalinya ia memanggil saya dengan kamu secara kasar, tepat di depan suami dan bapak mertua saya. Tanpa ragu, telinga saya berdengung. Bertahun-tahun saya menjadi menantu, begitu banyak yang saya sabar-sabarkan. Dan hanya karena saya melindungi rekening dan dokumen saya, ia mulai memperlakukan saya seperti orang asing. Tapi yang paling menyakitkan bagi saya bukanlah teriakan ibu mertua, melainkan reaksi suami saya. Saya terus menunggu, berharap ia akan mengatakan setidaknya satu kata, meminta ibunya untuk tenang, atau setidaknya sekali saja membela saya. Tapi tidak. Ia menatap saya dengan dingin dan berkata, "Kamu juga keterlaluan, cuma karena kertas begitu saja kamu bikin ribut seolah-olah kami ini pencuri." Kalimat itu membuat saya terpaku. Saya menatapnya lama, begitu lama hingga ia sendiri membuang muka. Dan saat itu, saya menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari apapun. Pria ini tidak pernah menganggap keamanan saya sebagai sesuatu yang perlu dilindungi. Yang ia butuhkan adalah saya yang patuh, yang bisa bersabar, yang tepat waktu membuka dompet, dan diam agar keluarganya tenteram. Setelah pertengkaran itu, ibu mertua mengubah taktiknya menjadi lebih lembut, tetapi juga lebih beracun. Ia tidak lagi berteriak secara terbuka, melainkan mulai berpura-pura lelah, mengeluh sakit kepala, tentang rumah yang sempit, lalu dengan berlinang air mata ia berulang kali mengatakan bahwa jika tidak ada keajaiban, hidup Kenia akan hancur. Saya mendengarkan, tapi tidak menjawab. Semakin saya diam, semakin ia marah. Suatu malam, saat melewati ruang keluarga, saya mendengar dengan jelas ia berbisik kepada suami saya, "Kalau baik-baik tidak bisa dengan Alisa, kita harus mengikatnya dulu, baru nanti diurus belakangan." Kalimat itu membuat saya membeku di koridor. Hawa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Mengikat dengan apa? Dengan uang, dokumen, atau jebakan yang sedang mereka siapkan secara diam-diam? Saya belum sempat berpikir lebih jauh, ketika tepat sehari sebelum kemunculan mobil seharga 4,5 miliar itu, Kirana tiba-tiba mengubah sikapnya. Ia mengajak saya makan malam, meminta maaf atas suasana tegang di rumah belakangan ini. Ia bilang lelah karena harus terbelah antara orang tua dan istri. Ia bersikap luar biasa lembut. Begitu lembutnya hingga saya sendiri merasa aneh. Ketika kami pulang, ia meminjam ponsel saya untuk memotret sesuatu, dan sangat lama tidak mengembalikannya. Sampai di rumah, ia kembali menanyakan kata sandi Wi-Fi. Bertanya apakah saya mengganti kata sandi email kantor, katanya agar ia ingat, kalau saya sibuk, ia bisa membantu. Saya lelah dan tidak ingin berdebat lagi, jadi saya menjawab sekenanya. Malam itu, tiba-tiba ibu menelepon. Suaranya pelan, tidak seperti biasanya. Ia menyuruh saya memeriksa kartu bank, surat-surat rumah, KTP, email, bahkan tanda tangan digital jika ada. Saya masih sempat tertawa dan berkata bahwa ia terlalu khawatir. Di seberang telepon, ibu terdiam beberapa detik, lalu perlahan-lahan berkata, "Ibu hanya takut, saat kamu menyadarinya nanti, ini bukan lagi soal beberapa juta rupiah." Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, saya masih mendengar Kirana sambil lalu bertanya tentang jadwal kenaikan gaji saya dan bonus kuartalan yang akan datang. Saya menjawab sekenanya sambil berjalan pergi, merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hati. Dan baru pada malam harinya, saat pulang kerja, melihat pemandangan mobil seharga 4,5 miliar terparkir di tengah halaman, melihat senyum kemenangan Kenia, sikap angkuh ibu mertua, dan dokumen kredit atas nama saya akhirnya berhasil menyusun semua kepingan teka-teki itu. Mereka telah bersiap sejak lama. Ini bukan keputusan spontan, bukan tindakan putus asa karena cinta pada anak perempuan. Mereka diam-diam mengumpulkan informasi, menjajaki rekening saya, menggeledah dokumen saya, menguji reaksi saya, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan pada saat saya melihat nama saya terpampang di perjanjian kredit untuk mobil seharga 4,5 miliar itu, saya sadar bahwa saya tidak lagi tinggal dalam sebuah keluarga. Saya tinggal di tengah sekelompok orang yang siap menggunakan pernikahan, ikatan darah, dan utang budi sebagai kedok untuk mendorong saya ke dalam jurang utang. Dan sejak detik itu, saya sadar akan satu hal. Alisa yang selama bertahun-tahun bersabar demi menjaga kedamaian keluarga, telah mati. Dan seketika itu juga,
cerita kembali ke masa kini. Malam itu, ketika mobil seharga 4,5 miliar itu diseret oleh mobil derek ke rumah ibu saya. Semuanya terjadi dengan cepat, berisik, dan memalukan. Sampai-sampai jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin saya tidak akan percaya bahwa hanya dalam 2 hari, kemewahan palsu keluarga suami saya pecah seperti balon yang tertusuk jarum. Mobil itu terparkir di halaman. Bagian depannya ringsek, kaca-kacanya pecah, salah satu bannya penuh lumpur. Kenia duduk di lantai beton. Rambutnya acak-acakan, riasannya luntur bercampur air mata. Ia meraung-raung, berteriak bahwa ia dijebak, bahwa seseorang sengaja mengatur semua ini untuk mencelakainya. Tapi penampilannya saat itu sama sekali tidak seperti wanita berkelas. Yang tersisa hanyalah kepanikan yang menyedihkan. Ibu mertua saya, begitu melihat saya, langsung berlari menghampiri. Tidak ada lagi nada angkuh seperti saat ia berteriak pada saya ketika saya pergi dengan koper. Kali ini, ia praktis mencengkeram tangan saya. Suaranya parau. "Alisa, nak, kamu harus pergi ke bank dan bicara dengan mereka. Kalau kamu konfirmasi saja bahwa kamu setuju menjadi penjamin, semuanya masih bisa diselamatkan." Saya berdiri diam, menatap tangannya yang erat menggenggam pergelangan tangan saya, dan merasakan jijik. Baru 2 hari yang lalu, ia sendiri yang berteriak agar saya tidak lari dari tanggung jawab. Sekarang, ketika semuanya terbongkar, orang pertama yang ia seret bersamanya ke dalam air, sekali lagi adalah saya. Saya belum sempat menarik tangan, ketika pria dari bank maju ke depan dengan map tebalnya. Ia tidak berbasa-basi, tidak sungkan. Ia membuka map itu tepat di depan saya dan menunjuk ke bagian pengajuan kredit tambahan. Suaranya kering, seperti sebuah vonis. Selain dokumen pembelian mobil, di sini juga ada permohonan penggunaan rumah yang terdaftar atas nama Ibu Alisa sebagai agunan untuk tahap kedua. Kredit ini tidak cair karena pemilik rekening segera memblokir semua operasi. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Hawa dingin merayap dari tengkuk hingga ke tulang punggung. Jadi, mereka tidak hanya ingin menimpakan utang mobil ini pada saya, mereka juga berniat menelan rumah yang diberikan ibu saya sebelum pernikahan. Saya merebut map dari tangan pria itu, dengan cepat membolak-balik halamannya. Di sana ada fotokopi sertifikat hak milik rumah saya, surat keterangan status perkawinan, dan pindaian tanda tangan saya. Dan yang paling menakutkan, surat kuasa yang dipalsukan dengan begitu ahli, sehingga jika tidak diperhatikan dengan saksama, orang awam bisa dengan mudah percaya keasliannya. Saya berbalik tajam ke arah suami saya. Tenggorokan saya tercekat oleh amarah. "Dari mana kamu dapat salinan surat-surat rumahku?" Kirana berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Tapi belum sempat ia membuka mulut, ibu mertua menyela. Dengan suara melengking dan tajam, ia berteriak. "Rumah itu kan harta bersama suami istri. Kenapa kamu begitu heboh?" Mendengar itu, saya bahkan belum sempat marah, ketika ibu saya keluar dari rumah dengan senter di tangannya, wajahnya sedingin es. Ia menatap lurus ke arah Ibu Valentina dan berkata, mengucapkannya kata demi kata, "Rumah itu saya berikan kepada anak saya sebelum dia menikah. Itu bukan sepotong daging yang bisa keluarga kalian cabik-cabik." Halaman itu diselimuti keheningan yang menyesakan. Para tetangga yang mengintip dari jendela mulai mendekat. Beberapa bahkan berbisik begitu keras hingga semua orang bisa mendengarnya. Dan Kenia menangis semakin keras. Mungkin saat itulah ia benar-benar sadar bahwa ini bukan lagi drama keluarga yang bisa diakhiri dengan beberapa permintaan maaf. Saya menoleh ke perwakilan bank dan meminta penjelasan tentang asal-usul dokumen-dokumen itu. Ia dengan cepat memeriksanya, dan langsung berkata bahwa semua dokumen diajukan melalui sebuah agensi perantara keuangan yang mereka kenal. Dokumen-dokumen itu dinilai sangat baik karena menggunakan data penghasilan yang real, riwayat kredit yang bersih, dan bahkan konfirmasi melalui email dari akun pribadi saya. Mendengar itu, saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak di kepala saya. Jadi, kecurigaan saya sebelumnya benar. Bukan sekali, bukan spontan. Mereka sudah lama mendapatkan akses ke email saya, ke data digital saya. Begitu rahasianya, sehingga jika saya tidak tepat waktu memblokir kartu dan pulang ke rumah ibu, semuanya akan berjalan terlalu jauh. Kirana saat itu tersadar, ia menghampiri saya, menarik saya ke sudut yang gelap, sambil bergumam, "Ayo, aku jelaskan semuanya padamu berdua saja." Saya menyentakkan tangan saya dengan kasar. Suara saya sedingin es. "Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, katakan di depan semua orang. Orang yang mampu memalsukan tanda tangan istrinya untuk menggadaikan rumahnya tidak punya hak untuk bicara empat mata." Begitu saya selesai, wajahnya menjadi pucat seperti mayat. Bapak mertua saya, yang sejak tadi berdiri diam seperti bayangan di dekat mobil, tiba-tiba mendesis.
Aib keluarga jangan diumbar-umbar. Tidak perlu jadi tontonan orang banyak. Nada bicaranya yang tenang dan dingin justru lebih membongkar segalanya daripada tangisan manapun. Orang yang tidak tahu apa-apa pasti akan panik. Hanya orang yang tahu setiap langkahnya yang bisa tetap setenang itu dalam situasi seperti ini. Kemudian, pria dari bank itu menambahkan satu detail lagi yang lebih berat. Mobil itu baru diterima 2 hari yang lalu, tetapi peminjam sudah melanggar syarat penggunaan aset, karena mobil itu langsung digadaikan ke pegadaian mobil untuk mendapatkan uang tunai. Saya menoleh ke arah Kenia. Iya, sambil terisak, bergumam di sela-sela tangisnya. Aku cuma pinjam beberapa ratus juta untuk sementara. Satu kalimat itu sudah cukup bagi saya untuk mengerti segalanya. Mobil seharga 4,5 miliar itu tidak pernah hanya dimaksudkan untuk pamer. Ini adalah jebakan 2 tahap. Pertama, mendapatkan mobil untuk pertunjukan, lalu menggadaikannya untuk menarik uang tunai. Sebuah pertaruhan nekat. Menyadari bahwa semuanya telah terbongkar dan situasi tidak bisa diselamatkan, Kirana langsung mengubah nada bicaranya, menyalahkan adiknya. Ini semua ulah Kenia, dia itu ceroboh, aku hanya ingin membantunya mengurus dokumen. Tetapi saat itu, perwakilan bank mengeluarkan rekaman percakapan telepon untuk verifikasi sebelum kredit dicairkan. Begitu beberapa kalimat pertama terdengar, saya langsung mengenali suara suami saya. Dialah yang menjawab semua pertanyaan keamanan atas nama saya. Saya terpaku, tangan saya terasa dingin. Tidak ada lagi alasan. Ia tidak terseret. Ia berada di pusatnya. Ia secara sukarela berpartisipasi dalam semuanya. Ibu saya tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya mengucapkan satu kalimat yang, seperti paku, menancap di benak semua orang yang hadir. Seandainya anak saya hari ini tidak memblokir kartunya dan tidak pulang ke rumah orang tuanya, mungkin rumah ini pun sudah kalian gadaikan. Kemudian ia menoleh ke arah saya. Tatapannya tegas. Alisa, mulai sekarang jangan lihat ini sebagai konflik keluarga. Ini adalah penipuan terorganisir. Saya berdiri di tengah halaman. Di depan mata saya dokumen-dokumen palsu, di telinga saya tangisan, makian, saling tuduh dari keluarga suami. Tapi anehnya, di kepala saya tidak ada lagi rasa kaget. Saya hanya merasa bahwa saya baru saja lolos dari pukulan mematikan. Dan kali ini, saya tahu pasti, saya tidak hanya akan menyelamatkan diri saya akan merobek topeng dari seluruh keluarga ini. Malam itu, setelah perwakilan bank pergi, saya tidak bisa tidur. Di halaman rumah ibu saya, bau bensin masih tercium. Dan bisik-bisik tetangga tidak kunjung reda. Di kepala saya, seperti benang kusut, terjalin puluhan pikiran. Saya tahu bahwa cerita mobil seharga 4,5 miliar ini belum berakhir. Semakin saya berpikir, semakin jelas saya sadar bahwa jebakan ini dipasang terlalu rapi, terlalu licik, untuk sekadar menjadi kebodohan Kenia atau langkah nekat suami saya. Ibu tidak tidur. Ia menyeduh teh kental, duduk di hadapan saya, dan berkata singkat, periksa semuanya. Semuanya dari awal. Dan di tengah malam, saya dan ibu mulai memeriksa seluruh email saya, penyimpanan cloud, aplikasi bank, riwayat login di ponsel dan komputer, semua perangkat yang pernah terhubung dengan akun saya. 1 jam kemudian, hawa dingin merayap di punggung saya. Di email saya, sudah sejak lama diatur penerusan email tersembunyi. Foto KTP, slip gaji, pindaian dokumen secara otomatis tersinkronisasi ke perangkat yang tidak dikenal. Bahkan file foto sertifikat rumah yang diberikan ibu saya, dibuka tepat pada hari ketika saya sedang dinas 3 hari di luar kota. Saya duduk di depan layar, terpaku, tangan saya mendingin. Ternyata, mereka tidak beraksi sekali. Mereka telah diam-diam menggali lubang untuk saya selama berbulan-bulan, langkah demi langkah, dengan kesabaran yang menakutkan. Ibu melihat semuanya, tidak berkata apa-apa, hanya mengambil telepon dan langsung menelepon seorang teman lama, yang dulu bekerja di bagian hukum sebuah bank dan kini sudah pensiun. Ia datang dengan sangat cepat. Setelah memeriksa map dokumen dan jejak digital, ia meletakkan cangkir tehnya dan dengan yakin berkata, ini bukan keputusan spontan. Seseorang telah menginstruksikan mereka dengan sangat rinci bagaimana menyiapkan dokumen, bagaimana menggunakan nama istri, bagaimana melewati verifikasi berlapis. Di belakang keluarga suamimu, pasti ada seseorang yang pernah bekerja di bidang kredit atau menjadi broker kredit gelap. Kalimat itu membuat saya benar-benar sadar. Ya, keluarga suami saya serakah, itu benar. Tapi untuk menyusun bundel dokumen yang begitu sempurna, tahu cara mengakali verifikasi email, riwayat perangkat, dan prosedur kredit, pasti ada seseorang yang menunjukkan jalannya. Saat itu saya tiba-tiba teringat pria berpakaian mahal yang pernah dibawa Kenia ke rumah. Orang yang disebut ibu mertua sebagai mitra bisnis besar.
Saya buru-buru membuka aplikasi kamera pengawas di rumah lama. Untungnya, akses ke akun cloud itu masih saya miliki. Memeriksa rekaman malam sebelum mobil itu diterima, saya melihat dengan jelas seorang pria asing dengan tas kerja masuk ke dalam rumah. Ia berada di sana lebih dari 1 jam, dan yang membukakan pintu untuknya tidak lain adalah bapak mertua saya. Sementara saya dan ibu memeriksa data, ponsel saya tidak berhenti bergetar. Kirana. Ia menelepon sekali, 2 kali, lalu lebih dari 30 kali. Saya tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, pesan mulai berdatangan. Awalnya dengan nada memohon, tolong jangan libatkan orang luar, nanti kamu sendiri yang akan disalahkan karena merusak keluarga suami. Dan hanya beberapa menit kemudian, nadanya berubah menjadi dingin dan beracun. Kalau kamu membuat keributan, aku tidak jamin Kenia akan mempertahankan kehamilannya. Membaca itu, saya tertegun. Kehamilan. Saya tidak pernah mendengar Kenia hamil. Ibu juga mengerutkan kening, merebut ponsel saya dan membaca ulang pesan itu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya menjadi gelap. Keesokan paginya, belum lagi jam 7, gerbang rumah ibu saya digedor oleh Ibu Valentina. Ia berdiri di depan gerbang, acak-acakan, menangis dan berteriak seolah-olah ada yang meninggal. Melihat saya, ia menjerit. Alisa, tolong selamatkan adikmu. Dia telah berbuat salah. Dia hamil dengan seorang konglomerat yang sudah beristri. Kalau kita tidak menciptakan citra kaya untuknya, mobil mahal, rekening yang bagus, pria itu akan meninggalkannya, dan hidupnya akan hancur. Saya berdiri di balik gerbang besi dan mendengarkan setiap kata, dan saya merinding. Ternyata mobil seharga 4,5 miliar itu dibutuhkan bukan hanya untuk pamer. Itu adalah properti untuk sebuah pertunjukan yang lebih besar. Menggunakan citra anak perempuan dari keluarga berada untuk memaksa pria itu menikahinya atau setidaknya memeras uang darinya. Dan uang untuk menciptakan citra ini, untuk dokumen-dokumen indah, untuk rumah mewah, semuanya akan mereka ambil dengan menggunakan identitas dan aset saya. Ibu Valentina terus berteriak, suaranya parau, seolah-olah dialah yang berada dalam posisi tanpa harapan. Kalau pria itu meninggalkannya, hidupnya akan hancur. Kamu kan kakaknya, tolong selamatkan dia. Mendengar itu, tidak ada lagi setetes pun rasa iba dalam diri saya. Saya hanya merasa jijik. Tapi kejutan yang sebenarnya masih menanti. Menjelang siang, teman pengacara ibu menelepon lagi. Suaranya terdengar cemas. Baru saja dapat informasi, pagi ini ada 1 bundel dokumen lagi yang diajukan ke tempat lain. Kali ini sasarannya bukan rumahmu, tapi polis asuransi investasimu dan kredit konsumtif atas namamu senilai hampir 10 miliar rupiah. Mendengar itu, saya merasa seolah-olah disiram air es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi, bahkan ketika penipuan mobil itu gagal, mereka terus menggali di arah lain. Ini bukan lagi soal menyelamatkan adik ipar. Ini adalah perampokan di siang bolong. Saat itulah saya akhirnya dengan jelas menyatukan semuanya. Mobil itu hanyalah tabir asap. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah menyedot habis apapun yang terkait dengan identitas finansial saya selagi saya masih menjadi istri sah Kirana. Begitu saya terlilit utang, mereka akan memaksa saya membayar, dengan berlindung di balik dalih bahwa suami istri adalah satu kesatuan. Dan jika saya benar-benar hancur, mereka akan sempat memindahkan keuntungan itu kepada Kenia atau orang lain di keluarga mereka. Saya tidak lagi diam. Saya mengirim 1 pesan kepada suami saya. Mulai saat ini, kamu dan keluargamu tidak berhak mengajukan permohonan kredit apapun atas nama saya. Saya telah mengesahkan semua data di notaris dan sedang menyiapkan laporan ke polisi. Tidak sampai 10 menit, Kirana datang dengan mobil, menggedor gerbang. Matanya merah, dan dalam suaranya tidak ada lagi jejak kelembutan seperti dulu. Kamu mau membunuh seluruh keluargaku? Ibu saya, yang berdiri di balik gerbang besi, dengan dingin menjawab untuk saya. Keluarga kalian sendiri yang menggali lubang untuk diri mereka. Jangan salahkan orang lain. Kirana berdiri di depan gerbang. Dadanya naik turun dengan berat. Ia menatap saya seperti orang asing. Sebelum pergi, ia melontarkan 1 kalimat, setiap katanya menusuk telinga saya. Kamu pikir kamu begitu suci? Tunggu saja. Aku punya cara untuk membuatmu merangkak di atas lutut dan memohon maaf. Mendengar itu, saya merasakan dingin di lubuk hati saya. Saya sadar bahwa orang yang pengecut dan terpojok seperti dia bisa dengan mudah melakukan tindakan nekat. Malam itu juga, saya membuka brankas, mengeluarkan semua dokumen asli, surat rumah, polis asuransi, rekening koran, perangkat lama, semua yang berhubungan dengan kasus ini, dan menyerahkannya kepada teman pengacara ibu untuk segera mengambil langkah-langkah perlindungan aset dan data pribadi saya.
Saya sadar betul, semakin lama saya menunda, semakin banyak waktu yang dimiliki keluarga suami saya untuk mengarang cerita, menghancurkan bukti, dan membalikkan opini publik. Untuk bertahan hidup, saya tidak bisa lagi hanya bertahan. Saya harus menyerang lebih dulu. Itulah mengapa saya tidak langsung berlari dengan map dokumen ke kantor polisi malam itu juga. Bukan karena saya takut, tetapi karena saya terlalu mengenal keluarga suami saya. Orang-orang seperti mereka, semakin dipojokkan secara diam-diam, semakin banyak alasan mereka untuk mengelak, menangis, menyangkal dengan kurang ajar, dan menyalahkan orang lain. Untuk merobek topeng mereka, saya harus melakukannya di tempat di mana mereka pikir mereka masih bisa bicara, bermain peran, berlindung di balik apa yang disebut nama baik keluarga, untuk memaksa saya menelan penghinaan. Keesokan paginya, saya menulis di grup obrolan keluarga kami sebuah pesan singkat. Siang ini saya akan membawa semua dokumen ke rumah lama untuk memperjelas semuanya. Siapapun yang perlu mendengarnya, silakan datang. Setelah menulis, saya mematikan telepon sejenak. Saya tidak perlu membaca untuk tahu keributan apa yang akan terjadi di sana. Seperti yang saya duga, ibu mertua mengira saya telah melunak, bahkan dengan gembira mengundang beberapa kerabat dekat sebagai saksi. Ia mungkin yakin bahwa saya, sebagai seorang wanita dan menantu, di hadapan banyak orang akan takut pada gunjingan dan mengubah nada bicara saya. Tapi ia tidak memperhitungkan satu hal. Saya juga mengundang teman pengacara ibu dan ketua RT setempat dengan dalih untuk hadir dalam mediasi warga. Hari itu, saya masuk ke rumah suami saya dengan hati yang sedingin es. Ruang keluarga yang familiar, tempat saya dulu membuat kue, menyajikan teh untuk kerabat, diam-diam menelan air mata. Sekarang, melihatnya, saya hanya merasa sesak dan asing. Ibu Valentina duduk di tengah ruangan, seperti seorang hakim. Kenia duduk di sebelahnya, memegangi perutnya dengan ekspresi pucat dan lemah. Kirana duduk sedikit di samping, bibirnya terkatup rapat dengan ekspresi muram. Dan Bapak Nikolai menyalakan sebatang rokok. Tatapannya dingin, seolah-olah tidak ada yang istimewa yang terjadi. Begitu saya duduk, ibu mertua langsung memulai dengan nada menggurui yang biasa. Kenapa kamu membesar-besarkan urusan keluarga? Apa kamu tidak memikirkan nama baik suamimu? Saya meletakkan map dokumen di atas meja, mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya, dan dengan tenang menjawab, saya memikirkan rumah saya, yang hampir kalian gadaikan. Begitu saya selesai, para kerabat yang duduk di sekitar saling berpandangan. Suasana yang tadinya ramai menjadi zametna hening. Saya tidak memberi kesempatan siapapun untuk menyela. Saya membuka map dan satu persatu meletakkan semuanya di atas meja. Salinan perjanjian kredit mobil, dokumen agunan rumah saya, tangkapan layar riwayat login email, daftar kode OTP yang masuk ke ponsel saya, bukti-bukti digital yang telah disahkan oleh notaris yang baru saja disiapkan oleh pengacara. Dan akhirnya, rekaman percakapan dengan bank, di mana suara Kirana menjawab untuk saya. Dengan setiap lembar kertas yang saya letakkan, ekspresi wajah keluarga suami saya berubah. Tante-tante dari pihak suami mulai berbisik-bisik, seseorang bahkan bergumam. Jadi ini pemalsuan dokumen, ya? Kirana, begitu melihat saya mengeluarkan rekaman percakapan, melompat, hendak merebut map dari saya. Tapi pengacara ibu, yang duduk di sebelah saya, langsung menghentikannya, berkata dengan tajam, satu gerakan lagi, dan saya akan menganggapnya sebagai upaya penghancuran barang bukti. Kalimat itu menamparnya. Kirana membeku di tengah ruangan. Matanya memerah, tapi ia tidak berani lagi maju. Saya menatap lurus ke wajah suami saya dan untuk pertama kalinya berkata, dengan mengucapkan setiap kata, tanpa gemetar, tanpa sesak napas. Berhenti bermain baik. Kamulah yang masuk ke emailku. Kamulah yang menjawab verifikasi untukku. Kamulah yang memindai surat-surat rumahku. Aku bertanya untuk terakhir kalinya, siapa yang mengajarimu? Wajahnya berkedut, tenggorokannya tercekat beberapa kali, tapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan inilah yang membongkar segalanya lebih dari semua bukti yang saya letakkan di atas meja. Melihat putranya kehilangan kata-kata, ibu mertua langsung berganti taktik, seolah-olah mengganti topeng. Ia memegangi dadanya, air mata mulai menggenang, dan ia mulai memainkan peran sebagai ibu korban yang malang. Kami melakukan semua ini hanya demi Kenia. Dia telah berbuat salah, dia hamil. Kalau tidak diciptakan citra kemakmuran untuknya, dia akan hancur. Mendengar itu, saya tertawa. Tapi itu adalah tawa yang begitu dingin, hingga saya sendiri merasa ngeri. Saya menatapnya dan berkata dengan suara setajam pisau. Anak perempuanmu berbuat salah. Ya sudah, didiklah anakmu. Kenapa kalian mengambil rumahku, tanda tanganku, hidupku, untuk menutupi perutnya? Ruangan itu diselimuti keheningan yang mematikan. Saya tahu ini belum pukulan terkuat.
Apa yang saya siapkan untuk mereka masih ada di depan. Saya mengeluarkan ponsel, menyalakan rekaman suara yang tersimpan dari cloud lama, yang secara tidak sengaja tersinkronisasi dengan komputer di rumah. Suara Kenia terdengar sangat jelas. Ia tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan seorang temannya. Kakak iparku itu bodoh. Cukup ambil datanya, dan bank akan langsung kasih pinjaman. Rekaman itu hanya berlangsung beberapa detik. Tapi begitu selesai, seluruh keluarga seolah-olah ditampar. Salah satu paman dari pihak suami memukul meja dengan keras. Wajahnya memerah. Kalian ini mau merampok, ya? Kenia menjerit dan menerjang ke arah saya, mencoba mematikan telepon. Dan ibu mertua menjadi pucat, bibirnya bergetar. Saya tidak berhenti. Saya melanjutkan. Suara saya datar, tapi sekeras baja. Mulai hari ini, saya menghentikan semua akses keuangan Kirana. Saya menangguhkan sementara hubungan suami istri untuk proses hukum. Dan dalam waktu 24 jam, keluarga suami saya harus menyerahkan semua salinan, pindaian, dan perangkat penyimpanan yang berisi dokumen-dokumen saya. Jika tidak, saya akan menyerahkan semua materi ini ke pihak berwenang. Saya berbicara dengan sangat tenang, tapi setiap kata, seperti paku, menancap di meja. Tidak ada lagi yang melihat Alisa yang penurut seperti dulu. Dan saat itu, Kirana tiba-tiba meledak. Ia menunjuk saya dan berteriak, seperti orang yang dipermalukan di tengah pasar. Jangan keterlaluan. Berapa banyak yang sudah keluarga ini habiskan darimu, sampai kamu bertingkah seolah-olah kamu dirampok? Mendengar itu, semua emosi dalam diri saya meledak. Saya melompat, mengeluarkan dari map setumpuk tagihan, rekening koran, kwitansi rumah sakit, bukti pembayaran perbaikan atap, penggantian kulkas, obat-obatan, uang yang saya transfer kepada ibu mertua, adik ipar selama 4 tahun, dan melemparkannya ke atas meja. Kertas-kertas itu berhamburan dengan desis di ruangan yang sunyi. Saya menatap lurus ke setiap orang. Suara saya parau karena sakit hati, tapi masih tetap tegas. Ini, setiap rupiah, setiap sen, yang saya gunakan untuk memberi makan keluarga ini, memberi makan orang tuamu, adikmu, bahkan memberi makan harga dirimu. Kalian sudah begitu terbiasa makan dari tanganku, sehingga kalian pikir aku wajib memberi makan kalian selamanya. Begitu saya selesai, ruangan itu meledak. Kerabat dari pihak suami saling berpandangan, ada yang menghela napas, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menunduk, tidak berani berkata apa-apa. Tangan ibu mertua gemetar, bapak mertua duduk terpaku. Rokok yang sudah habis masih terjepit di antara jari-jarinya, dan ia bahkan lupa untuk membuangnya. Kenia, memegangi perutnya, menangis terseduh-seduh, dan Kirana berdiri di tengah ruangan. Wajahnya memerah dan memucat, mulutnya terbuka, tapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Saat itu saya sadar bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian hari dihina, saya telah merebut kembali sesuatu yang penting, bukan uang, bukan kehormatan, melainkan inisiatif, tapi saya juga sadar betul bahwa orang-orang seperti keluarga suami saya tidak akan mudah menelan penghinaan ini. Setelah saya mempermalukan mereka di depan kerabat, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Dan ketika orang yang terbiasa hidup dengan kebohongan terpojok, langkah mereka selanjutnya biasanya akan lebih kotor. Setelah konfrontasi itu, keluarga suami saya menjadi anehnya senyap. Tidak ada lagi teriakan di telepon. Tidak ada lagi adegan di mana ibu mertua datang ke rumah saya dan menangis, memohon sesuatu. Tidak ada lagi pesan-pesan yang kadang memohon, kadang mengancam, seperti hari-hari sebelumnya. Seluruh keluarga ini seolah-olah lenyap dari hidup saya dalam semalam. Tapi semakin sunyi, semakin tidak tenang perasaan saya. Malam itu, saya menceritakan semuanya dari awal hingga akhir kepada ibu. Ibu duduk diam lama, perlahan mengelus tepi cangkirnya, lalu mengucapkan satu kalimat saja. Orang yang dipermalukan di depan umum diam bukan karena mereka sadar kesalahannya. Mereka diam untuk memikirkan cara menusuk dari belakang. Mendengar itu, saya merasa dingin. Saya sadar ibu benar. Keluarga suami saya tidak pernah termasuk orang yang, setelah merasa malu, akan berhenti. Mereka mundur hanya ketika berada di posisi lemah, untuk menunggu saat lain dan menggigit kembali. Dan benar saja, hanya 2 hari kemudian, di kantor saya mulai ada tatapan-tatapan aneh. Awalnya hanya bisik-bisik ketika saya melewati ruang istirahat. Lalu, salah satu rekan kerja yang hubungannya baik dengan saya, menarik saya ke samping dan berbisik, "Apakah belakangan ini kamu ada masalah keuangan?" Saya bertanya ada apa, dan ia, dengan canggung, menunjukkan ponselnya. Di salah satu grup media sosial lingkungan, muncul sebuah postingan anonim yang menceritakan secara terdistorsi kisah tentang seorang istri yang bekerja di bidang keuangan, yang karena keserakahannya memaksa suaminya menjual rumah untuk menyelamatkan adiknya, lalu malah menuduh suaminya sendiri.
Membaca setiap barisnya, saya merasakan tangan saya mendingin. Tidak perlu berpikir untuk tahu siapa di balik semua ini. Mereka tidak bisa lagi menarik uang dari saya, jadi mereka memutuskan untuk merusak kehormatan saya. Dan tidak hanya itu. Pada hari yang sama, saya tiba-tiba dipanggil oleh kepala bagian personalia. Ia menunjukkan catatan panggilan di resepsionis dan mengatakan bahwa beberapa nomor tak dikenal terus-menerus menelepon dan mencoba menanyakan tentang penghasilan saya, jabatan, dan bahkan status perkawinan saya saat ini. Untungnya, ia cukup berpengalaman untuk mencurigai ada yang tidak beres dan tidak memberikan informasi apapun. Saya meminta untuk mencatat nomor-nomor itu. Setelah memeriksanya, saya merasa hati saya mencelos. Salah satu nomor itu sebelumnya pernah menghubungi agensi keuangan yang memproses dokumen pembelian mobil. Itu berarti pihak sana belum menyerah. Mereka masih mencoba menarik lebih banyak informasi untuk menyusun bundel dokumen baru, atau setidaknya, untuk mencemarkan nama baik saya di tempat kerja. Sore harinya, saya menerima pesan dari nomor Kenia. Hanya satu baris pendek, kalau kamu terus menekan, aku akan mati biar kamu puas. Pesan itu disertai dengan foto pergelangan tangan yang tergores dan bungkus obat penenang di atas meja. Saya menatap layar ponsel, dan saya merasa mual. Ini adalah taktik kotor dan familiar dari tekanan psikologis. Jika saya bertindak tegas, mereka akan langsung mengarang cerita bahwa sayalah yang membuat adik ipar saya putus asa. Ibu saya, yang duduk di sebelah, setelah membaca pesan itu, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan dibalas, semakin kamu balas, semakin kuat mereka mengaitmu." Saya menuruti ibu, mengambil tangkapan layar, menyimpannya, dan mematikan telepon. Tapi di dalam hati, saya semakin sadar bahwa perang ini sudah jauh melampaui sengketa uang. Menjelang tengah malam, Kirana menelepon lagi. Kali ini suaranya pelan dan rendah, tanpa agresi atau ancaman seperti hari itu di depan gerbang. Ia berbicara perlahan, seolah-olah sangat lelah. "Aku tahu aku salah, tapi kamu tidak mengerti. Masalah Kenia lebih serius dari yang kamu kira. Pria itu bukan orang sembarangan. Kalau tidak diselesaikan baik-baik, seluruh keluarga kita akan hancur." Saya terdiam beberapa detik dan dengan dingin menjawab, "Keluarga kalian hancur atau tidak, itu urusan kalian. Jika kalian menggunakan identitasku untuk menguburku hidup-hidup, jangan harap ada simpati dariku." Di seberang telepon, terjadi keheningan, lalu terdengar nada panggil putus. Nada bicaranya yang lembut itulah yang membuat saya semakin waspada. Ketika orang seperti Kirana berhenti bersikap keras dan beralih ke bujukan, itu berarti ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih berbahaya. Keesokan paginya, saya berangkat kerja dengan mobil rekan saya, karena mobil saya sedang di bengkel. Belum sampai di kantor, ia menelepon saya. Suaranya sedikit bergetar. Ia bilang sepertinya ada yang mengikuti mereka sejak dari rumah saya sampai di persimpangan. Saya meminta rekaman dari kamera pengawas di kompleks perumahan. Duduk di mobil, saya merasakan hawa dingin merayap di punggung. Dan benar, sebuah sepeda motor mengikuti kami tanpa henti sejak saya keluar dari rumah. Pengendaranya mengenakan helm dan masker, tetapi dari postur tubuhnya sangat mirip dengan mitra bisnis besar yang pernah muncul di rumah suami saya dan terekam kamera pada malam sebelum mobil itu diterima. Saat itulah saya sadar bahwa cerita ini telah melampaui pertengkaran keluarga. Di dalamnya telah tercium bau ancaman nyata. Saya tidak berani menunda lagi. Hari itu juga, bersama dengan teman pengacara ibu, saya menyusun laporan ke polisi tentang penggunaan data pribadi saya secara ilegal, pemalsuan tanda tangan, peretasan email, dan penguntitan. Meskipun ini baru laporan awal, setidaknya ini menjadi langkah pertama.